saat ini berposisi sebagai editor in chief media lokal zonautara.com. Itu media lokal yang berfokus untuk wilayah Sulawesi Utara, yang mana kita mungkin gak banyak gambaran bahwa ternyata perkembangan media lokal cukup signifikan di sana. Nah, Kak Roni juga akan bicara tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir beliau cukup giat untuk mengaplikasikan jurnalisme data ke dalam newsroom yang dia kelola. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kak Roni untuk mempresentasikan ceritanya tentang bagaimana mengaplikasikan jurnalisme data di zona utara. Waktu sekitar 15 menit. Nanti akan saya ingatkan kalau misalnya waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan Kak Roni. Baik, terima kasih. Selamat siang. Suaranya belum muncul. Oh ya, aman. Halo, bisa terdengar? Ya, aman, silakan. Baik, selamat siang teman-teman, Mas Adi, Mas Eko, dan teman-teman panitia konferensi jurnalisme data, serta seluruh peserta yang hadir baik on-site maupun mengikuti sesi ini secara online. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing terkait dengan peluang dan tantangan mempraktekkan jurnalisme data khususnya di media lokal di daerah. Saya setuju dengan yang disampaikan di awal bahwa ini merupakan sebuah tantangan, apalagi bagi kita media kecil ya yang bergerak di daerah. Saya izin untuk share materi ya. Oke. Saya yakin materi saya sudah bisa terlihat di layar teman-teman. Terima kasih. Seperti yang disampaikan bahwa kami adalah media kecil yang dari Sulawesi Utara, zonautara.com tepatnya, teman-teman peserta bisa mengaksesnya. Kami belum sekitar 5 tahun berdiri, tepatnya Mei 2017, ketika saya yang sudah sekitar 8-9 tahun di kompas.com, kemudian diajak untuk mendirikan media kecil ini. Fokus kami adalah fokus audiens kami sebenarnya ada di Sulawesi Utara. Kami tim kecil saat ini tinggal terdiri dari 7 orang, meski di awal 2017-2018 tim kami cukup besar, tetapi sesuai dengan pembelajaran dan riset yang kami temui dalam 4 tahun terakhir, kami berpikir bahwa lebih efektif ketika tim kami cukup di bawah 10 orang saja. Nah, zonautara.com kami bisa bilang bahwa merupakan media yang masih berpegang pada prinsip independen dan mandiri, dalam arti bahwa di Sulawesi Utara sendiri ada hampir lebih dari 1000 media ya, media online khususnya, dan barangkali dari apa yang kami temui selama ini, barangkali mungkin kami lah satu-satunya media online yang tidak bermitra atau tidak melakukan kontrak dengan pemerintah daerah. Tagline yang kami usung adalah tak sekedar menyajikan berita. Ini cukup berat ya, karena ketika kami mengusung tagline ini, kami berupaya untuk tidak sekedar menjadi media online seperti lebih dari 1000 media yang online yang ada di Sulawesi Utara. Kami berupaya untuk menjadi berbeda, ingin menghadirkan jurnalisme yang berkualitas di Sulawesi Utara, dan itu menjadi sebuah tantangan, dan juga ingin memberikan ruang agar berbagai isu yang ada di Sulawesi Utara yang terabaikan baik oleh media mainstream, media yang sudah puluhan tahun, bisa tayang di media. Dan juga dalam 2 tahun terakhir kami ingin bertumbuh bersama dengan teman-teman media yang lain dengan membentuk jejaring kolaboratif. Selama hampir 5 tahun ini beberapa capaian sudah kami dapatkan ya, salah satunya yang cukup bergengsi mendapat special mention di Jakarta Editor Labs, dan dalam 2 tahun terakhir kami cukup menerima banyak grant dari Google News Initiative, dari One Ifra ya, dan jurnalis-jurnalis yang ada di zona utara mampu mengerjakan beberapa grant dan fellowship. Lewat riset dan pembelajaran selama 4 tahun terakhir ini, pada akhirnya kami mengerucut ke 3 kanal unggulan. Pertama adalah soal liputan khas, ini menyajikan berbagai liputan mendalam dan khas yang kami kemas dengan visual yang menarik. Lalu kemudian ada kanal Sonapedia yang berisi artikel evergreen sebagai referensi bagi pembaca, dan yang terakhir yang
kaitannya dengan acara ini adalah soal zona data. Zona data ini merupakan kanal sekarang dalam 2 tahun terakhir ini kami berusaha untuk mempush menjadi kanal utama di zonautara.com, berisi insight berbasis data, ya, liputan-liputan berbasis data, serta kami berupaya menyediakan dataset yang dapat diunduh oleh pembaca secara interaktif. Di zona data itu sendiri, saya mau fokus di sini ya, di zona data itu sendiri ada beberapa kategori, diantaranya ada insight yang berisi tentang liputan-liputan panjang, liputan-liputan mendalam berbasis data driven journalism. Lalu kemudian ada visualisasi khusus untuk menayangkan charts visualisasi dari data-data dataset agar mempermudah untuk membaca sekedar untuk melihat tren terhadap sebuah isu lewat data. Lalu kemudian akhir-akhir ini kami mencoba untuk ikut dalam tren menyajikan riset data. Tujuannya adalah agar supaya pembaca, khususnya teman-teman jurnalis di media yang lain, dapat paham bagaimana kami menyajikan liputan berbasis data itu, mengolahnya, ya, menganalisisnya, lalu menyajikannya, menampilkannya agar supaya mudah dipahami orang. Tujuan utamanya adalah agar supaya pembaca ataupun jurnalis yang lain dapat mengikuti step by step apa yang kami sajikan dalam insight itu. Dan dalam setahun terakhir, lewat riset, kami mencoba melakukan terobosan yang kami namakan dengan data box. Dan kami pikir ini adalah peluang bagi kami. Tujuan dari membangun data box itu sebenarnya dapat ide dari beberapa media besar yang sudah main duluan di jurnalisme data seperti Kata Data, Duri Tagar yang lalu, ya. Cita-cita kami adalah, mimpi kami adalah bahwa dashboard yang kami akan bangun itu adalah dashboard khusus untuk menyajikan dataset terkait dengan Provinsi Sulawesi Utara. Karena dari pembelajaran yang kami dapat, susahnya untuk mendapatkan jurnalis, terutama ya, jurnalis dan media terutama, susah sekali untuk mendapatkan dataset ketika mereka memerlukan sebuah data. Dan ini sudah jadi ya, walaupun belum kami launching, prototipe-nya bisa diakses, mungkin para peserta bisa mengakses itu lewat zonautara.com/kategori/databox. Di sana kami ingin user atau pembaca bisa mendownload raw datanya. Jadi ketika misal kami menulis tentang dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sulut itu meningkat, pembaca bisa menelusurinya lewat link dalam artikel itu, kemudian bisa mengambil data raw yang lengkap dan kemudian bisa mengolah dan menganalisisnya kembali. Begitu juga dalam data box ini kami berupaya untuk mencoba menyajikan customasi visualisasi agar supaya pembaca maupun riset dan siapapun yang memerlukan dataset di Sulawesi Utara itu dapat mengcustom visualisasinya secara sesuai dengan yang dia perlukan. Dan terkait dengan peluang praktik jurnalisme data ini, dari beberapa diskusi yang kami gelar, sepertinya ini bisa menjadi peluang dan beberapa pihak, terutama beberapa stakeholder dan akademisi, tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan data box ini dikelola oleh Zona Utara. Bahkan mereka mendorong kami untuk menyediakan konten premium, artinya ketika user secara free mengakses ini, berbeda dengan ketika dia harus berlangganan kanal data box ini. Bahwa mempraktekkan peluang praktek jurnalisme data di media lokal, terutama media kecil seperti kami ini, memang sebuah tantangan. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang. Sewaktu pandemi puncak-puncaknya pada 2000 atau dimulainya pandemi pada tahun 2020 yang lalu, kami mencoba untuk menyajikan konten premium visualisasi data interaktif COVID-19 khususnya di Sulawesi Utara. Waktu itu supply data epidemiologi COVID-19 benar-benar khususnya yang di Sulawesi Utara, apalagi ketika di breakdown ke kabupaten kota, ya, Sulawesi Utara pun 15 kabupaten kota, itu masyarakat susah sekali mendapatkan akses. Datangnya cuma satu arah, cuma pengumuman hari ini berapa yang positif, berapa yang meninggal, berapa yang dirawat, dan seterusnya. Ketika kami mencoba mengutak-atik tools jurnalisme data dan menyajikan konten premium ini, respon waktu itu cukup besar, sangat besar, bahkan saya bilang 3 minggu ini kemudian kami hentikan karena ketika kami berdiskusi dengan beberapa teman-teman di jejaring seperti teman-teman di Aji, karena waktu itu
konsep monetasi kami sekedar donasi gitu. Dan kami kaget bahwa respon masyarakat memberikan donasi cukup besar, dan teman-teman memberi warning jangan sampai kemudian ini bisa dipakai, karena kita tidak tahu ya, kita tidak yakin persis donasi itu dari mana, sehingga konten premium itu hanya berlangsung selama 3 pekan. Tetapi dari pembelajaran ini kami bisa tahu bahwa ketika kita mau mempraktekkan praktek jurnalisme data di media lokal, khususnya isu-isu lokal terkait dengan data lokal, satu, kita harus benar-benar menyasar data yang spesifik. Data yang spesifik yang benar-benar dibutuhkan oleh pembaca, dan dia betul-betul dalam konteks yang lokal. Karena kita tahu sendiri, teman-teman yang mau praktek dengan jurnalisme data, data ada di mana-mana, tetapi ketika akan dicari tidak ada di mana-mana, apalagi data-data lokal. Kemudian data yang harus... Roni, waktunya tinggal 1 menit lagi, boleh langsung ke kesimpulan? Siap. Ya, baik. Dari apa yang telah kami praktekkan selama beberapa tahun soal jurnalisme data ini, paling tidak saya mau bilang bahwa ada 3 tantangan utama ketika praktek jurnalisme data di media lokal di daerah itu yang kita hadapi. Pertama, soal sumber data, itu susah sekali. Kedua, tentang sumber daya. Benar-benar saya harus endorse teman-teman dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas memahami jurnalisme data. Dan terakhir adalah soal audiens. Bagaimana kemudian pembaca yang saat sekarang betul-betul diserbu oleh konten kreator netizen yang viral-viral, kita harus paksa untuk membaca sajian-sajian jurnalisme data yang mendalam. Saya kira itu dulu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Kak Roni. Oke, setelah tadi kita dengar cerita tentang pengalaman pengembangan jurnalisme data untuk media lokal di Manado, di Sulawesi Utara, sekarang kita bergeser sedikit lebih dekat ke Kota Malang. Nah, kita akan dengar cerita dari Mas Eko tentang bagaimana beliau sama mungkin menularkan semangat jurnalisme data untuk newsroom lokal di Jawa Timur, di Kota Malang. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Eko, waktunya sama, sekitar 15 menit. Nanti saya kirim reminder lagi jika waktu sudah hampir habis. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas, Mas. Oke, terima kasih kawan-kawan. Perkenalkan, saya Eko Widianto. Ini merupakan sebuah media lokal di Malang yang kami bangun oleh teman-teman AJI. Jadi ini inisiasi dari teman-teman yang tergabung di AJI. Nah, awalnya sebenarnya kami ingin segmented ya, soal seni, budaya, sejarah, dan wisata yang akan kami sasar. Namun kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, kami lahir Desember 2016. Jadi mungkin terpaut 1 tahun ya dari zona utara. Nah, kami memulai belajar begitu dengan AJI dan beberapa media yang lain ya, kita dapat beragam pelatihan begitu, dan kita memulainya setahun setelah itu menerapkan jurnalisme data. Nah, ini merupakan hasil laporan ya penelitian dari AJI yang menjelaskan soal bagaimana akses data kaitannya dengan jurnalisme data ya, open data itu memang masih sedikit ya, tidak banyak portal ya, walaupun ada satu data tapi datanya tidak update ya. Terus kemudian kita misalnya yang data lokal di Malang saja misalnya kita sangat kesulitan begitu untuk mencari dan menggunakan data-data terbuka untuk kepentingan jurnalisme data, apalagi misalnya untuk laporan mendalam ya, apalagi investigative reporting begitu. Jadi ini memang hambatan ya yang kami alami di daerah. Kerja-kerja kolaborasi itu coba juga kami lakukan, kita berkomunikasi dengan banyak pihak begitu, termasuk akademikus dan media-media lokal di Malang. Ini tim kami, kita terdiri dari 5 orang dan mereka spesifik karena memang juga bekerja di tempat lain ya. Seperti saya ya bekerja di tempat lain. Saya di Tempo, Mas Abdul Malik ini di CNN Indonesia, Mas Zainul di Liputan 6, Mas Muntaha Mansur ini lebih aktivitas sosial ya, fotografer Tempo Mas Aris, dan kami akhirnya kemudian menyiasati ya bagaimana laporan mendalam bisa kami lahirkan. Nah, ketika pandemi memang ini
banyak mempengaruhi ya ritme kerja dan kemudian bagaimana kita membatasi ya aktivitas di lapangan, dan dengan segala keterbatasannya kita kemudian mengubah cara pola tim redaksi gitu kan untuk melakukan reportase, termasuk bagaimana menghasilkan karya-karya jurnalistik yang tetap berkualitas. Jadi kami melakukan sebuah webinar series begitu kan, ada 5 webinar begitu, diskusi mengenai perkembangan Kota Malang, dan kita titik mulainya yakni ketika epidemi pes di Malang. Dan ini ternyata linear sebenarnya dengan pandemi yang terjadi hari ini ya. Dan ini kemudian yang kita angkat ya. Ada beberapa tema yang kami angkat. Sebelumnya memang kita lakukan riset ya. Background-nya apa dan sebagainya terkait dengan sejarah dan perkembangan Kota Malang ya. Titik awalnya memang pandemi. Kemudian perkembangan kereta api, perkebunan ya, itu yang menghasilkan kapital yang luar biasa. Kemudian Kota Malang ini lahir ya di masa kolonialisme. Dan ini kemudian ternyata kalau kemudian kita rekam ya dan kemudian kita tambahi reportase di lapangan dan kemudian juga sebagian data jurnal buku yang kami hasilkan kita olah ya, kemudian kita menghasilkan sebuah buku ya. Ini sebuah fisik buku Kopi Pagebluk dan Kota. Ini dihasilkan oleh teman-teman di redaksi. Jadi di sini juga kami menyediakan selain foto ya, kita mengambil beberapa foto ya, ilustrasi dan juga foto-foto sejarah ya dari banyak resource yang dari luar, terutama dari Belanda ya. Dan kemudian kita ada QR code yang bisa dipindai dan kemudian ada video di situ dari diskusi termasuk dari reportase di lapangan bagaimana perkembangan dan sebagainya. Itu kemudian kita juga melakukan kerja-kerja jurnalistik selama pandemi, menampilkan jurnalisme data. Nah, ini memang sebuah tantangan seperti yang disampaikan Mas Roni tadi. Data mungkin melimpah, tetapi verifikasi datanya seperti apa? Ternyata kalau kita verifikasi di lapangan kan banyak gap ya antara data yang disediakan oleh pemerintah misalnya dengan data yang dimiliki oleh beberapa lembaga ya sebagai keseimbangan data itu. Nah, kita mencoba melihat bagaimana sebenarnya ketika pandemi kemarin itu banyak tantangan ya, biaya besar melimpah, tetapi sebenarnya penanganan perkara kasus COVID itu tidak signifikan. Jadi dana besar tidak linear dengan penanganan perkara ya. Masih banyak orang yang terinfeksi yang kemudian juga banyak yang meninggal begitu. Nah, ini laporan yang seri pertama yang kami susun ya dengan melibatkan 3 jurnalis ya. Nah, berikutnya kita menyajikan sebuah laporan. Ini juga laporan mendalam, kita ada 4 judul ya. Ini ada liputan berseri begitu mengenai sinyal bahaya. Jadi sebelum ketika kasus Delta merebak gitu, kita melihat kecenderungan ya bagaimana sebenarnya terjadi peningkatan yang luar biasa dari grafik ya di Kota Malang misalnya luar biasa signifikan, dan kita ingin mengingatkan bahwa ini menjadi ancaman dan ini berpotensi menjadi ancaman kematian dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita konfirmasi verifikasi dari para pihak juga, ini kami menemukan beberapa titik buntu misalnya ketika berkaitan dengan birokrasi. Lagi-lagi datanya sulit kita akses, termasuk misalnya ketika setelah ini laporan ini kita sajikan ya banyak respon, dan termasuk kami juga bagaimana menyajikan ketika data ya, ada manipulasi data ya dari pemerintah Kota Malang dan Surabaya yang disampaikan oleh kawal COVID itu, bagaimana itu terjadi begitu ya. Dan itu memang realisasi di lapangan kita verifikasi, memang terjadi ada kesenjangan data itu, ada manipulasi data. Dan itu kemudian direspon ya banyak NGO yang kemudian mendorong pemerintah lebih terbuka dalam penanganan perkara ini di Kota Malang, sehingga kemudian terlibat ya banyak privat sektor dan masyarakat terlibat dalam penanganan kasus ini. Jadi
kemudian kolaborasi begitu itu bisa tercipta. Nah, berikutnya kami juga menyajikan ini baru saja kita menjadi salah satu ya pemenang dari Data Journalism Hackathon 2021. Ini dari IDJN. Kami melaporkan soal Malang menjadi kota genangan. Jadi Malang bukan kota kenangan tapi Malang kota genangan. Kami berkolaborasi ya jurnalis dengan web developer kami ya tim IT kami ini untuk menyajikan menampilkan sebuah data yang secara interaktif begitu disajikan, dan ini mungkin di Malang belum banyak yang memainkan isu-isu seperti ini. Kami mencoba misalnya menyajikan pencitraan satelit, kita menggunakan Google Earth dan kita menggunakan beberapa tools gitu kan yang memungkinkan kita bisa melihat bagaimana kontras ya kondisi awal ya kawasan ruang terbuka hijau. Jadi penyebab banjir di Malang selain karena cuaca ekstrim ya, ternyata karena ruang terbuka hijau yang semakin menyempit. Ini adalah potret tadi itu kawasan Malang Town Square. Jadi dulu adalah kawasan terbuka RTH, kemudian menjadi mall. Dan ini juga foto satelit ini adalah kawasan dulu dikenalnya dengan hutan kota APP Tanjung ya, hutan kota Tanjung. Tapi kemudian berubah menjadi hotel dan perumahan mewah. Ini juga kita elaborasi dengan beberapa data yang kebetulan data ini data terbuka soal curah hujan dan banjir di Kota Malang. Data-data ini coba kita sandingkan, kita lihat gitu. Jadi memang kecenderungannya soal banjir itu semakin meningkat ya dari tahun ke tahun, dan ini bisa ditampilkan secara jelas dan publik bisa mengetahui bahwa di Malang itu ancaman banjir itu nyata ya, tidak hanya sekedar rame di media sosial. Dan kita crowd juga bagaimana percakapan di media sosial, banyak orang yang membincangkan soal isu-isu banjir tersebut. Ini titik banjir yang ada di Malang. Jadi ini ada 3 layer peta begitu. Soal pertama peta sungai, peta permukiman, dan peta titik banjir. Kami ingin menunjukkan bahwa walaupun kawasan-kawasan yang dekat dengan sungai yang seharusnya cepat habis begitu banjirnya, tapi mereka tetap terjadi ya. Banjir selalu menjadi langganan di Kota Malang ini, dan ini terus berlangsung ya dari tahun ke tahun, dan bukan semakin baik begitu kan, bukan tidak ada etikat baik, tapi ternyata kemudian pemerintah seolah-olah tidak ada upaya yang signifikan ya, baik itu program dan menunjukkan kinerja, misalnya soal bagaimana menambah ruang terbuka hijau. Nah itu ini beberapa RTH yang kemudian beralih fungsi, ya tidak jauh sebenarnya dari kawasan-kawasan yang dulu langganan banjir, sekarang menjadi langganan banjir, dulu karena memang ruang terbuka hijaunya habis begitu. Nah ini mencoba kita sajikan, dan ternyata direspon ya, beberapa aliansi masyarakat sipil di Malang itu mendorong pemerintah kota untuk lebih serius ya menangani bagaimana upaya menanggulangi banjir ini. Bukan hanya misalnya membangun sudetan, membangun ruang-ruang yang terbangun ya semakin banyak, tetapi bagaimana ruang terbuka hijau ini semakin terutama yang publik ya ini semakin banyak dan bisa menjadi resapan air hujan gitu. Nah ini menjadi tantangan. Mas Eko, sorry, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Ini tantangan bagi kami ya, ini soal keterampilan jurnalisme data. Kami masih baru belajar, dan ini kami mengajak sebenarnya banyak jurnalis di Malang untuk terlibat. Tapi ya memang tadi ini soal waktu dan tantangan dengan teman-teman yang lain itu kan kemauan ya. Terus tidak banyak juga portal penyedia data, atau juga kita kesulitan mencari dataset yang untuk kita visualisasikan. Kami juga mencoba misalnya berkolaborasi dengan media lain begitu kan untuk menyajikan liputan berbasis data. Ini peluang bagi media lokal, belum banyak jurnalisme data yang dikembangkan, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan NGO itu bisa diterapkan, dan fungsi pers sebagai kontrol sosial saya pikir ini menjadi penting yang bisa kita sajikan dalam laporan berbasis jurnalisme data. Terima kasih. Oke, kita kasih plus untuk Mas Eko.
Oke, setelah tadi kita dapat cerita tentang Malang kota genangan ya, bukan kota kenangan. Sekarang kita bergeser ke lebih dekat. Kalau tadi dari Malang, sekarang kita bergeser ke Bandung. Jadi Kang Adi ini khusus datang dari Bandung tadi malam di sela-sela kesibukannya di Aji, di Cek Fakta dan macam-macam. Beliau akan bercerita soal Ekuatorial. Yang mungkin lebih tepat disebutnya sebagai media independen ya dibandingkan media lokal. Terutama tadi nyambung dengan obrolan dari Mas Eko, media memang fokus ke isu lingkungan. Kita langsung saja dengarkan cerita dari Kang Adi. Silakan Kang Adi. Ya, selamat siang Mas Eko, Kakak Roni, dan saya ini sebenarnya generasi pertama training jurnalisme data AJI. Dan ya kita sekarang ada di 3 titik berbeda, namun sama-sama karena Mas Eko sama Kakak Roni juga adalah kontributor untuk Ekuatorial. Ekuatorial ini adalah sebuah media alternatif. Mungkin jika ada presentasinya bisa diperlihatkan. Media alternatif yang kepemilikannya berada di bawah organisasi. Organisasinya bukan organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen, namun SIAJ. SIAJ itu Perhimpunan Jurnalis Lingkungan Indonesia. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan, punya minat, kalau bakat senam ya, kalau ini minat ke lingkungan hidup, dan mereka tertarik untuk mengembangkan konten yang lebih membumi untuk lingkungan hidup, bisa kemudian menyumbang ke Ekuatorial. Sehingga Ekuatorial ini yang ada sejak tahun 2016 dan di 2014, jadi perancangannya itu sejak pengurusan di tahun 2012, kemudian baru diwujudkan di 2014, sampai hari ini masih merupakan media nirlaba. Kita tuh ada tagline-nya Data, Maps, and Storytelling. Portal ini tersedia dalam 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Topiknya khusus isu lingkungan dan hal-hal lain di sekeliling lingkungan. Platform Ekuatorial ini bisa digunakan oleh para member SIAJ serta teman-teman jurnalis lainnya. Tapi tetap satu benang merahnya adalah isu lingkungan hidup. Berikutnya, kalau bicara terkait dengan topiknya tadi kita akan ngomong soal editorialnya sendiri, ada berapa orang sih sebenarnya? Kalau saat ini masih ada 4 orang, baru 4 orang, tapi untuk semester ke depan sampai tahun ke depan kami sudah mendapatkan lampu hijau karena ini media basisnya milik organisasi dan kemudian organisasi bekerja sama dengan lembaga donor dan kami kemudian bisa memasukkan untuk menambah tenaga. Bisa dilihat abis ini bahwa timnya hanya ada 4 orang, 3 bisa main sebagai editor. Kebetulan aja saya ini bukan sebagai pemret, tapi emang didorong karena yang lain nggak mau, itu aja harus ada penanggung jawab kata dari organisasinya, seperti itu. Yang satu lagi sebagai editor untuk translasi ke bahasa Inggris, dan kami sekarang akan menambah tim. Dan lantas bagaimana sih sebenarnya praktik jurnalisme data di Ekuatorial? Boleh di lanjutnya? Slide-nya. Ini timnya. Kita juga mempublish story atau cerita dari partners atau teman-teman jurnalis yang kemudian tidak bisa mendorong karyanya di medianya. Kenapa? Karena biasanya liputan berbasis data atau liputan lingkungan hidup ceritanya panjang. Ketika ceritanya panjang tidak relevan dengan media tempat dia bekerja, kemudian ditawarkan ke Ekuatorial, dan apabila itu sesuai dengan visi dan misi kami, maka itu bisa masuk ke dalam istilahnya ke portal kami. Nah, kalau ditanya 4 orang tapi kok kontennya banyak? Ya banyak karena reporternya itu ya member-member Ekuatorial. Daripada dibuang sayang kalau mereka liputan lingkungan hidup, isunya nggak bisa naik di medianya, silahkan jika kemudian memenuhi standar editorial di Ekuatorial maka bisa masuk. Kami juga mengedepankan kerja-kerja kolaborasi sekaligus merepublikasi karya-karya dengan isu lingkungan hidup. Selanjutnya slide-nya. Nah, kalau di Ekuatorial kami punya satu layanan yang memang ini masih dikembangkan ya. Jadi basisnya geojurnalism. Jadi ketika teman-teman ketik pencari gitu misalkan Kalimantan, harapannya sih bisa dikembangkan bahwa nanti semua konten yang asalnya dari Kalimantan bisa langsung tayang. Dan juga ada petanya. Kenapa? Karena Indonesia luas, Sabang sampai Merauke,
kadang untuk orang luar karena kita menggunakan ada bahasa Inggris juga, orang kadang tidak tahu konteksnya, taunya kan Indonesia, Bali, Jakarta, tapi ketika ngomong tempatnya Kakaroni misalnya ada tempat mainnya Bolong Mongondo gitu kan, jauh banget itu di mana? Nah, itu ada petanya. Slide selanjutnya. Oke, naik, turun atau naik ya istilahnya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita juga ada menggunakan data, namun secara general, rekan-rekan yang menyetorkan liputan dengan ada data di dalamnya, masih cenderung menggunakannya untuk pelengkap, belum kemudian mendalami dengan pendekatan yang seperti tadi Mas Yura sampaikan, mereka mencari di kata data mencari masalah, mencari penyebab, mencari dampak, dan jika ada kemudian solusinya seperti apa. Jadi solusi itu bukan misalkan di UMN banjir amit-amit terus ditanya Pak Rektor solusinya kalau banjir gimana? Bukan seperti itu, tapi dari basis datanya apakah kemudian sudah ada upaya solusi yang dilakukan? Nah, tugas jurnalis kemudian seharusnya yang berbasis data adalah mempertanyakan kembali apakah kemudian keputusan misalkan untuk bikin tanggul sebagai solusi pencegah banjir itu apakah bisa efektif dan efisien atau bagaimana. Itu pendekatan yang kami akan cobakan di Ekuatorial untuk liputan berbasis data. Slide selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini beberapa liputan, memang ini tampil di Ekuatorial tapi tampil juga di media jurnalisnya. Kenapa? Karena beberapa liputan seperti ini dua nih, isunya yang satu volume sampah yang masuk di TPA, sama satu lagi soal terdamparnya para gergazi, itu mereka bagian dari fellowship yang diselenggarakan oleh organisasi ya, SIAJ. Di tahun 2020 kami ada fellowship, jadi bekerja sama dengan Ekonusa, isunya ya terkait lingkungan dan kelautan. Nah jika teman-teman lihat grafik saja di sebelah kiri itu, kan sebenarnya ada satu anomali ya, tiba-tiba membesar gitu, namun di dalam story-nya, ketika dibilang ini data sebagai pelengkap, si jurnalisnya belum kemudian memperdalam kenapa bisa sampai ada anomali data. Aku rasa Pak Yeri gitu, Mbak Utami di sini kalau lihat data outlier kan pasti seneng ya, langsung dapat satu angle minimal gitu. Nah untuk yang di sisi kanan pun memang kejadiannya banyak menggunakan data dari CSO, namun belum ditelusuri lebih dalam penyebabnya seperti apa. Dan fokus ke visualisasi itu masih banyak, jadi kebanyakan mereka bertanya, misalkan di Ekuatorial itu back-end-nya bisa menampung sampai berapa megabyte untuk ada satu embed atau ada satu visualisasi yang statis atau yang dinamis gitu. Saya bilang ya kita sih bisa-bisa aja karena kan tinggal kalau yang statis tinggal di save di Adobe, nanti save for web dia filenya akan kecil kan. Tapi yang lebih inti itu bukan visualisasi namun pesan apa yang mau disampaikan dan cerita apa yang mau disampaikan berbasis data. Halaman berikutnya. Ini kondisi kami di jurnalisme data, kami di Ekuatorial, kami masih belajar juga mencoba mengadaptasi proses yang tadi mencari masalah, dampak, penyebab, sama solusi berbasis data atau story based inquiry ya kalau dikembangkan oleh teman-teman jurnalis di luar. Intinya kami ingin mendasarkan temuan data, dari data kita turunkan ke hipotesis, jadi seperti layaknya teman-teman membuat karya ilmiah, harus ada hipotesisnya, dugaan sementara berdasar data, kemudian kita menyusun pertanyaan dan juga menyusun rencana wawancara terhadap otoritas yang berkaitan dengan beragam data itu penanggung jawabnya. Berikutnya, yang pencurian kapal ikan asing itu menarik ya, karena jurnalisnya turun ke lapangan, kemudian cerita ini pencurian banyak bla bla bla, tapi kemudian didekati dengan master file proses itu, kita cari penyebabnya kenapa selalu banyak kapal ikan asing, kita cek apakah ada pengawasan ya. Cara menggunakan datanya adalah mencari alokasi anggaran untuk kemudian polisi atau kemudian TNI Angkatan Laut untuk mereka beroperasi. Dalam 1 tahun tuh mereka dapat anggaran berapa, kemudian untuk ongkos bensin kapalnya berapa, nanti kita turunkan dalam hitungan setahun. Dalam setahun kalau mereka harus melaut dengan dana yang ada, apakah bisa 365 hari atau kemudian hanya bisa 1 bulan. Dan kemudian ditengok datanya, pencurian itu kan terdata ya, kapalnya masuk kapal Vietnam dari mana, kapan, nanti dibandingkan. Nah ternyata kurang ongkos gitu ya, jadi harus dibantu tuh ya kayaknya mereka biar nggak banyak mencuri ikan. Kemudian juga ini seperti liputan bersama Tirto ID, juga kami bisa menempelkan
tampilan seperti grafik yang Mas Eko lakukan ya, bisa digeser-geser slide untuk melihat perubahannya. Kami juga masih belajar untuk menampilkan grafik dengan cara lebih menarik, tapi kita tidak ingin membebani teman-teman jurnalis yang kemudian pusing dengan visualisasinya, tapi kita ingin fokus lebih ke cerita yang gampang seperti itu. Berikutnya, tantangan berikutnya tuh apa ya? Oh, ini ada kolaborasi juga seperti republikasi bersama dengan Project Multatuli. Ini kaitan liputan basis data juga ya, yang seri ini. Namun ini news game ya, waktu itu dibuat sama teman-teman di Multatuli. Jadi kita masukin untuk ngelawan taipan-taipan sawit gitu. Nanti bisa ada gamenya. Tapi ada penjelasannya, dia dari perusahaan apa, kemudian ada nilainya berapa, di wilayah mana. Slide selanjutnya. Nah ini salah satu tantangan. Kalau tadi pagi aku ngomong kenapa Aji mengembangkan jurnalisme data, ya karena tertarik dengan niat pemerintah. Kalau teman-teman perhatikan itu ya, di paling atas saya masukin kata pencariannya masjid gitu ya. Seharusnya Indonesia dengan 500 lebih kabupaten kota gitu, minimal adalah data masjid di masing-masing kabupaten kota. Ketika kata masjid cuma ada 113 dataset. Tadi juga Mas Eko mengeluhkan keberadaan data. Kemudian kita masukkan kata polusi, cuman keluar 7 dataset soal polusi. Di bagian bawahnya, emisi ada 37, sampah ada 528, HIV, kalau kita ngomong kabupaten kota itu juga cuman aja ada 102 dataset. Jadi ini salah satu tantangan dan harapannya kita bisa saling bantu. Menarik juga yang tadi Kak Karoni sampaikan bahwa mereka membuat dataset atau data raw-nya bisa digunakan karena penggunaan data bersama itu kan semangat dari open data ya. Slide berikutnya kalau nggak salah tantangan terakhir. Ya sudah seperti itu Mas Yeri. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian menggunakan data dan mengembangkan cerita-cerita yang lebih berdampak pada publik. Terima kasih banyak. Oke, kita beri aplaus untuk Kang Adi. Oke, menarik ya. Tadi kita dapat 3 perspektif. 2 dari perspektif media lokal tentang suka dan dukanya bagaimana mengolah media lokal, tapi mengedepankan jurnalisme data. Dan juga dari media independen semacam ekuatorial. Kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau melontarkan sebuah pertanyaan yang bisa dialamatkan kepada 3 pembicara yang mungkin juga mewakili pertanyaan saya pribadi. Kalau kita dengar cerita dari teman-teman tadi, susah ya ternyata mengelola media lokal, apalagi yang menguji cobakan sebuah pendekatan yang baru dalam liputan. Pertanyaannya adalah, duitnya dari mana? Nah, itu yang ingin saya lontarkan kepada 3 pembicara. Boleh dari Kak Roni dulu, nanti lanjut Mas Eko, terakhir Kang Adi. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan berat ini, nanya duitnya dari mana. Karena memang melakukan upaya pendekatan jurnalisme data di daerah itu yang sasaran audiensnya memang harus kita didik dulu agar supaya mau membaca konten-konten atau produk-produk jurnalistik berbasis data itu sudah sebuah upaya yang sulit ya, apalagi kemudian mendanai ini. Nah, Zona Utara sendiri sejauh ini ya menyisihkan, ya harus benar-benar menyisihkan dari apa yang kami dapat dari sumber-sumber yang lain. Misalnya ketika kami mendapatkan grant di isu yang lain, kami bisa nabung dan lain-lain. Itulah yang kemudian kami pakai untuk mendorong produksi-produksi konten jurnalisme data. Bahkan dalam setahun terakhir, saya di sini membuka kelas belajar namanya, mengajak teman-teman jurnalis muda terutama, mau belajar tentang jurnalisme data, dan itu benar-benar inisiatif kami secara mandiri yang anggarannya, sumber dananya itu ya harus berdarah-darah dari kami sendiri. Ya intinya adalah agar supaya Zona Utara tidak bekerja sendiri, gitu. Bahwa media-media lain, teman-teman jurnalis yang lain mau tertarik dengan jurnalisme data itu. Kalau mau bilang bahwa ini mendapatkan sumber dana yang rutin yang bisa kami pakai kapan saja, itu masih jauh dari api dan panasnya. Itu kira-kira Mas. Mas Eko boleh menambahkan Ya, kalau cerita dari kayaknya Malang? memang sama ya. Kita ini belajar jurnalistik, belum pernah belajar bisnis ya, media. Jadi kami juga sama, kami kesulitan untuk ya mencari dana begitu.
sejauh ini kami ya beruntung ya dapat fellowship dan sebagainya sehingga kemudian bisa menjalankan jurnalisme data itu secara baik begitu. Sementara kalaupun tidak, kami ya misalnya dari tim di redaksi itu menyepakati misalnya beberapa isu yang memang ingin didorongkan supaya menjadi perhatian publik begitu, supaya bisa mempengaruhi kebijakan publik. Tapi ya berharap ya semoga karena kami juga masih belum dikelola secara profesional menjadi media mainstream begitu, sehingga kami basisnya kerelawanan ini ya. Terima kasih. Kang Adi. Kalau Ekotorial sampai saat ini masih media nirlaba, namun keputusan itu tetap tergantung pada rapat tertinggi organisasi ya. Jadi karena akan diputuskan di rapat harus dibawa apakah bentuknya kemudian mau berubah atau mau dikelola secara lebih profesional. Karena kan teman-teman lihat tim kami sangat kecil, isu lingkungan jelang 2024 ini kami ini sangat gatel ya sebenarnya yang di dalam yang berempat itu. Karena kami berharap Ekotorial bisa memberi dampak yang lebih banyak. Cuman untuk melakukan peliputan ke daerah-daerah yang jauh, untuk wilayah tambang, untuk kemudian pembukaan smelter dan lainnya, sawit, belum lagi isu panas bumi, itu kan semua liputan lingkungan hidup tuh perlu kita buktikan di lapangan dan itu ada ongkos. Ketika ada ongkos, di saat sekarang kita mengandalkan yang namanya dana dari funding, kami kan sudah ngeplot nih, dana ini bisa untuk sampai berapa jadi 20 atau 30 artikel, kemudian bisa ada liputan khusus berapa. Nah, ketika ada isu lain yang perlu kita respon dengan cepat, nah ada untung dan ruginya ya bentuk seperti ini. Begitu Mas Jerry. Nah, selama ini kan juga ada bentuk-bentuk kolaborasi ya. Nah, itu apakah cukup membantu dalam arti minimal untuk membantu menghemat anggaran untuk liputan? Tentu, kolaborasi itu akan sangat membantu. Misalkan ada yang ngurus untuk biaya akomodasinya, tapi nanti dari kantornya mengirim untuk biaya peliputan atau misalkan harus menyewa drone, harus yang lainnya untuk proses editing, editornya dibayarnya sama kantornya, itu sangat membantu kalau di Ekotorial. Untuk kemudian saya mempersilakan teman-teman yang hadir langsung di sini, jika ada yang ingin bertanya atau melontarkan sebuah isu yang ingin didiskusikan bersama, silakan. Ada? Mbak Tami? Oke, selamat sore Mas Roni, Mas Eko, sama Mas Adi. Jadi saya punya pertanyaan ke masing-masing pembicara ya. Jadi untuk yang pertama ke Mas Roni, soal sumber data gitu. Tadi kan Mas Roni menjelaskan soal susahnya, tantangannya adalah sumber data gitu. Saya penasaran gitu, pingin mungkin mendengar cerita teman-teman wartawan gitu ketika khususnya di Sulawesi Utara gitu ketika mencari data pas COVID kemarin gitu. Mungkin situasinya bisa berbeda dengan teman-teman yang ada di Jakarta gitu atau wilayah lain yang ada di Indonesia gitu. Apakah misalnya bentuknya seperti data tidak diunggah gitu ke dalam website atau mungkin bentuk datanya yang diunggah itu dalam bentuk JPG atau tidak mudah untuk teman-teman wartawan mengolah ya gitu datanya. Mungkin bisa sharing nanti Mas Roni gitu pengalaman ketika teman-teman mencari data di saat pandemi COVID kemarin. Terus kalau untuk Mas Eko, tadi Mas Eko menyebutkan soal data gap ya. Jadi ada data gap ketika data milik pemerintah dan institusi atau lembaga lain tidak sama. Nah ini mungkin berkaitan lagi tadi tentang COVID ya gitu. Itu banyak terjadi pas pandemi COVID kemarin. Nah pertanyaan saya ke Mas Eko mungkin apa yang dilakukan jurnalis gitu ketika menemukan persoalan tersebut. Data yang didapatkan gitu dari pemerintah dan lembaga lain tidak sama. Apa yang harusnya dilakukan? Apakah mengambil data pemerintah dulu sebagai produsen data primer gitu? Atau apa gitu? Atau ada hal lain gitu yang mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman wartawan yang lain dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi jurnalistik di sini. Lalu yang terakhir untuk Mas Adi gitu, ini kan tadi Mas Adi bilang soal keterbukaan, soal data ya, tadi ditunjukkan data.go.id masih dikit banget. Nah ini kan banyak keluhan ya yang maksudnya kalau kayak
mahasiswa-mahasiswi saya kadang waktu di kelas data driven gitu, suruh cari data, Ibu datanya susah nyarinya gitu ya. Jadi untuk data pemerintah udah mentok di situ. Nah mungkin ada tips kali dari Mas Adi gitu ketika wartawan gitu yang belum berpengalaman dalam mencari data atau mungkin mahasiswa-mahasiswi jurnalis TIK ya, ingin mencari data dan oh mentok nih datanya gimana gitu. Mungkin ada nggak alternatif lain gitu dalam mengambil data gitu. Apakah nggak usah selalu yang muluk-muluk misalnya nyari data pemerintah, tapi bisa juga data yang lain. Mungkin nanti Mas Adi bisa sharing gitu. Oke, Kak Roni boleh mulai duluan, nanti disambung Mas Eko dan terakhir dari Kang Adi. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu dipahami bersama adalah ketika kita mengerjakan jurnalisme data itu, satu adalah semangatnya adalah data terbuka. Jadi sedapat mungkin kita mendapatkan data itu adalah data yang terbuka. Nah, apakah kemudian di pemerintah daerah seperti yang kasus pandemi kemarin, dinas kesehatan tidak punya data terbuka? Punya. Dia mengkolek itu dari berbagai jejak ilmiah, lalu kemudian ada di dinas kesehatan provinsi Sulawesi Utara. Persoalan adalah dia tidak punya sumber daya untuk mempublish data itu secara utuh. Jadinya adalah setiap hari itu, setiap malam ya jam 6 jam 7 wartawan berkumpul dan disodorkan apa? Press release. Press release itu cuma mengungkapkan data permukaannya saja. Yang itu tadi cuma berapa yang positif, berapa yang dirawat dan seterusnya. Sementara dari hasil pembelajaran kami atau hasil dari ngumpul masukan dari pembaca kami di Sulawesi Utara, publik itu, masyarakat itu ingin tahu gitu. Di kelurahan dia, di kampung dia itu udah berapa positif sehingga dia bisa mengambil tindakan, bisa lebih waspada dan lain-lain. Dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Kami mencoba untuk melakukan pendekatan. Ini kalian punya data, ini seharusnya menjadi data terbuka, bukan data yang disimpan, gitu. Tetapi kalian tidak punya waktu, tidak punya sumber daya untuk agar supaya data yang terbuka, yang seharusnya terbuka ini sampai ke masyarakat. Gimana enggak? Kalau misal kemudian kita bekerja sama, Zona Utara memberikan waktu, kalian mengoper ini ke Zona Utara, nanti kami yang kemudian mengolahnya. Jadilah barang itu. Jadi yang sebenarnya yang harus dipahami dalam semangat jurnalisme data itu adalah mendapatkan sumber data terbuka. Dan itulah yang menjadi persoalan kita saat ini. Pemerintah itu sebenarnya punya data. Di dinas-dinas di daerah itu dia punya data. Dia ngumpul kok. Stafnya itu secara rutin ngumpul, misal di dinas pertanian. Gitu, dia secara rutin 3 bulan sekali misalnya, dia keliling untuk ngumpul. Berapa sih produksi padi, produksi beras, produksi jagung dan lain-lain. Persoalannya ketika kembali ke kantor itu hanya dalam bentuk kertas, udah ada di laci, ada di berkas, taruh di lemari, selesai. Nah, sementara kita yang mau mengakses itu nggak ada. Nah, upaya-upaya itu yang memang harus butuh kerja keras. Nah, teman-teman kita yang ada di jejaring Aji ini udah berapa tahun mencoba untuk mendorong open data itu. Mas Eko, Mas Adi terlibat, kita sama-sama terlibat mendorong pemerintah daerah agar supaya mau data-data ini kemudian dipublish terbuka. Nah, kalau mereka tidak punya sumber daya yang lebih, nah kita inilah yang harus berkorban melakukan pendekatan agar supaya data-data ini bisa terpublish. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Senang sekali ya. Terima kasih Mbak Tami. Saya belajar banyak ya dengan Mbak Tami, Mas Adi, dan Mas Roni. Jadi selama ini memang di daerah itu banyak kendala ya. Yang pertama tadi ya, misalnya data awalnya COVID itu hanya di media sosial. Bentuknya flyer ya, JPG dan sebagainya. Yang itu ya pasti akan sulit ya untuk diolah kita termasuk untuk visualisasi dan sebagainya. Tapi lambat laun kemudian pemerintah memang ada menyediakan begitu yang ya saya belajar dengan Mbak Tami bagaimana kita inspek elemen ya dengan data itu kita bisa mengunduh itu, kita bisa mengambil data itu. Nah, persoalannya memang itu ada gap ya. Karena tadi basisnya harusnya kan sumber data primer ini yang kita menjadi acuan ya. Tetapi kemudian ketika ada dapat informasi tambahan misalnya dengan kawal COVID yang ketika mungkin bulan Juli ya tahun lalu itu terjadi ada indikasi kecenderungan yang kejanggalan ya. Bagaimana misalnya kondisi pasien yang terus meningkat di Surabaya dan Malang, tapi kemudian angka kematian 0 selama 3-4 hari begitu ya. Dan itu kemudian yang coba kita verifikasi di lapangan. Kita mengecek ya, selain kemudian kita menyajikan
data dari pemerintah, kawal COVID, kemudian kita cek di lapangan. Dan kita memang menemukan bukti bahwa banyak orang yang terkonfirmasi positif ya. Datanya dari mana itu terkonfirmasi lewat PCR dan itu keluar dari rumah sakit. Jadi meninggal statusnya sebenarnya ya pasien COVID, tetapi tidak dilaporkan karena alasannya belum masuk di NAR ya. Itu yang menjadi persoalan di daerah. Tapi kami mencoba misalnya menyajikan fakta-fakta itu. Jadi banyak orang yang di Malang mungkin hari itu ya, selama 2 hari itu ada 6 sampai 10 orang meninggal dalam 1 hari yang dinyatakan oleh pemerintah kota 0, tidak ada kematian. Nah ini kita mencoba menyajikan supaya publik juga cerdas dan bisa kritis begitu menghadapi fenomena ini, bahwa pemerintah Kota Malang yang katanya sekarang menjadi Malang Smart City ya, mau menyiapkan situ, tapi ternyata infrastruktur belum siap, apalagi SDM. Dan ini menjadi petaka sebenarnya, bagaimana kita akan menyiapkan itu kalau kemudian sumber datanya susah untuk kita olah. Jurnalis ya atau akademisi dan banyak orang misalnya peneliti ingin terlibat ya untuk partisipasi misalnya dengan data yang dimiliki oleh pemerintah, tapi itu sulit kita akses, terutama soal anggaran. Jadi ketika kemarin anggaran COVID itu teman-teman jurnalis di Terakota itu harus melakukan lobby misalnya ya, karena tidak ada di websitenya, lobby ke kepala dinas misalnya, ke beberapa satgas untuk bisa mendapatkan data itu gitu kan. Dan kita alhamdulillah dapat soft filenya yang kemudian kita gunakan untuk laporan itu. Itu, makasih. Saya langsung sambung. Tadi pertanyaannya, tips saat mentok. Saat mentok mundur, biar bisa cari jalan lain. Nah itu kan secara filosofi ya. Dan itu mungkin bisa diterapkan dalam isu perdataan ini. Memang secara faktual kita kesulitan mencari data. Namun balik lagi, kalau lihat di kurikulum teman-teman UMN, bagian pertama finding the data. Tips kalau dari saya ya tetap teman-teman kalau punya ide atau bayangan apa, cek dulu datanya, coba cari data yang belum banyak dipakai sama orang. Mungkin itu bisa jadi kunci, alih-alih teman-teman kerepotan punya ide brilian tapi nggak ada data, it's not gonna working gitu. Lebih baik pakai data yang ada, ajar untuk kemudian coba pakai pendekatan jurnalisme data. Itu cara satu. Cara kedua, mendorong kemudian badan publik, nah itu kan perannya ada di organisasi profesi, perannya ada di asosiasi media siber, untuk mendorong badan publik lebih akuntabel dan agar dia lebih transparan, dia bukalah datanya. Contoh buat teman-teman yang punya ide atau semangat mengangkat isu energi, coba masuk ke Kementerian ESDM, datanya semua dalam bentuk PDF, setiap tahun bukunya Outlook Energy. Dan ketika kita coba cari ke teman-teman NGO yang concern di isu energi, teman-teman NGO tampilkannya dalam bentuk tablu tapi tidak mau menyertakan tautan sumber data aslinya. Kan itu agak ngeselin ya, mungkin ngesel karena belum ngobrol. Makanya cara kedua adalah ngobrol dengan pemilik data. Nah ini berdasarkan pengalaman pribadi aja, karena aku pernah bikin proyek yang Bandung Lautan Api di Bandung, datanya terbuka ada di pemerintah kota Bandung, kejadian tiap tahun, kerugian berapa, datanya itu ada tapi nggak ada yang bikin. Ya aku pakai, makanya dari data itu mulai turun jadi ke proyek Bandung Lautan Api. Setelah jadi, saya bawa ke dinas kebakaran. Pak, coba kalau bikin datanya lebih rutin, ini bisa dikembangkan. Iya aja. Itu cara kedua sudah ditempuh ya, ketemu dengan pemilik data, tapi pemilik datanya tidak merasa bahwa itu adalah satu hal yang positif untuk mereka. Ya sudah, kalau gitu nanti kita hajar lagi pakai data yang baru lah. Siapa tahu mereka tergerak. Buat aku sih itu caranya ya, tipsnya mungkin bisa membantu. Jangan patah semangat lah jurnalisme data mah. Oke, kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Silakan jika ada hadirin sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kalian promosi jaringan ya, karena kemarin baru ada yang baru tuh, Atlas Nusantara Map. Nah itu cukup menarik buat teman-teman yang mau garap isu lingkungan hidup, karena di dashboard Atlas Nusantara itu ada konsesi lahan, ada tutupan lahan, ada wood pulpnya basis akasia dan basis eukaliptus, kemudian ada sawit, ada lahan konsesi sawitnya, ada potensi titik api,
menggunakan data satelitnya minimal 3 data satelit, itu ada versi bahasa Indonesianya juga, dan kita bisa ngambil datanya. Dan itu menarik ya, karena kolaborasi data terbuka, yang penting kita sebutkan dari mana kita ambil. Mungkin itu bisa jadi inspirasi juga buat yang senang isu lingkungan. Kalau udah jangan lupa coba submit ke Ekuatorial ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya sambil memberikan sedikit kesimpulan. Jadi memang ini tantangan tersendiri. Mengelola sebuah newsroom kecil, newsroom lokal itu sendiri sudah susah. Apalagi jika kita mencoba mengaplikasikan sebuah pendekatan baru dalam liputan, yaitu berbasis data. Tadi ada cerita soal susah nyari data, datanya kemudian tidak konsisten, datanya tidak lengkap, atau datanya ada, tapi mintanya susah. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi tadi, sedikit komentar dari Kang Adi terakhir adalah kuncinya itu ada di kolaborasi. Nah, jadi ini juga buat tantangan buat kita semua bahwa mau nggak kita bekerja sama atau kita merangkul nih teman-teman yang mencoba berinisiatif mengembangkan jurnalisme data di wilayah mereka masing-masing. Nah, saya pikir ini yang juga perlu didorong untuk semua pihak. Bukan hanya kita yang tertarik dengan bidang jurnalisme data, tapi juga mungkin rekan-rekan pemuda, mahasiswa, kampus, atau jurnalis lokal di masing-masing daerah. Karena kan tadi ternyata ada beragam bentuk kolaborasi dalam produksi berita berbasis data. Kita berikan aplaus untuk ketiga pembicara kita siang ini. Terima kasih banyak Kak Roni, Mas Eko, Kang Adi, insight-nya cukup berharga. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih.